Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas itu merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Nah, di sini ada pun ketentuan pada uji validitas. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 dan Pearson correlation-nya bernilai positif, maka item tersebut dikatakan valid. Yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai negatif, maka item tersebut dikatakan tidak valid. Yang ketiga, jika nilai signifikan besar dari 0,05 dan Pearson correlation-nya bernilai positif, maka item tersebut dikatakan tidak valid. Untuk melakukan uji validitas ini, di sini ada contoh soal. Diberikan data hasil pengerjaan soal sebanyak 8 soal dari 10 orang siswa yang mengerjakan, maka akan dilakukan uji validitas apakah ke-8 soal tersebut valid atau tidak valid. Nah, datanya sebagai berikut. Di sini ada sebanyak 10 responden. Nah, untuk melakukan uji validitas ini kita bisa menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik 27. Nah, begini tampilan daripada aplikasi SPSS tersebut. Kemudian di variable view ini, di kolom name ini kita ketik soal 1 sampai dengan soal ke-8. Nah, setelah kita ketik di kolom name ini, kemudian kita masuk pada data view. Nah, di sini kita akan input data yang sudah disediakan tadi. Ini tinggal kita copy. Baru kita copy paste di data view. Nah, ini dia. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai X total dari ke-8 soal ini dengan cara klik transform, kemudian compute variable. Di kolom target variable ini ketik X total, dan di numeric expression ini klik soal 1 ditambah soal 2 ditambah soal 8, soal 3 ditambah soal ke-4 ditambah soal ke-5 tambah soal ke-6 ditambah soal ke-7 ditambah soal ke-8. Nah, setelah selesai itu, sekarang kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul X totalnya. Nah, baru kemudian kita lakukan uji validitasnya dengan cara klik analyze, kemudian correlate, baru bivariate. Nah, kemudian input semua soal 1 sampai dengan X totalnya itu ke kolom variabel. Ini kita Ctrl A. Nah, ini sudah kita pindahkan ke kolom variabel. Kemudian jangan lupa klik Pearson, two-tailed, dan flag significant correlation-nya. Kemudian barulah klik
oke. Nah, di sini sudah muncul hasil ujinya. Nah, ini kita akan pindahkan ke Word. Nah, ini dia sudah kita pindahkan. Nah, kemudian kita lihat X totalnya. Di sini ada nilai Pearson correlation-nya dari soal 1 sampai dengan soal ke-8. Begitu juga dengan nilai signifikannya, dan banyak respondennya atau N-nya itu 10 orang siswa. Nah, untuk soal pertama nilai signifikannya itu 0,032. Ini kurang dari 0,05. Jadi dikatakan soal pertama valid. Untuk soal kedua 0,539 besar dari 0,05. Ini dikatakan tidak valid. Kemudian untuk soal ketiga juga 0,211 besar dari 0,05. Nah, ini dikatakan juga tidak valid. Nah, sampai ke soal yang ke-8. Nah, dapat kita lihat bahwasanya dari ke-8 soal tersebut ada 2 soal yang valid dan ada 6 soal yang tidak valid. Nah, begitu kira-kira cara melakukan uji validitas dari sebuah data. Nah, sekarang kita lanjutkan pada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat sejauh mana alat ukur tersebut dapat dipercaya dan diandalkan, atau dikatakan reliable atau tidak reliable. Nah, di sini ketentuan uji reliabilitas ini, yang pertama, jika nilai Cron-Betz alpha besar dari 0,60, maka data dikatakan reliable. Jika nilai Cron-Betz alpha kurang dari 0,60, maka data dikatakan tidak reliable. Nah, di sini kita menggunakan data pada uji validitas tadi. Nah, langsung saja kita buka SPS tadi. Nah, ini dia. Nah, untuk melakukan uji reliabilitas ini dengan cara klik analyze, baru scale, baru reliability analysis. Nah, kemudian untuk soal 1 sampai soal ke-8 ini kita input di kolom items. Nah, kemudian untuk X totalnya tidak kita input. Nah, ini sudah selesai kita input di kolom items. Nah, di modelnya ini alpha. Nah, setelah itu baru klik OK. Nah, di sini sudah kita dapat hasil uji reliabilitasnya. Nah, ini kita lihat bahwasanya nilai Cron-Betz alpha-nya itu 0,654 dari 8 item atau 8 soal yang tadi. Nah, ini kita pindahkan ke Word. Nah, di sini nilai Cron-Betz alpha-nya 0,654. Nah, nilai ini besar dari 0,60. Nah, kita lihat juga tadi di ketentuannya, yaitu jika nilai Cron-Betz alpha besar dari 0,60 maka data dikatakan reliable. Nah, untuk data ini nilai Cron-Betz alpha-nya 0,654, itu artinya besar dari 0,60. Jadi data tersebut dikatakan reliable
atau dapat dipercaya. Nah, itu saja untuk uji reliabilitas. Nah, semoga apa yang saya sajikan pada saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.